Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya bagi semua audien yang melihat video ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Radwa Faustina. Saya merupakan mahasiswa farmasi dari program studi FKIK UMY angkatan 2019. Nah, untuk pada siang hari ini, saya akan melakukan presentasi singkat mengenai jurnal dengan judul Peran Toksikologi Forensik dalam Mengungkap Kasus Keracunan dan Pencemaran Lingkungan, di mana jurnal ini dituliskan oleh Dr. Nat Budiawan dari Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Indonesia. Nah, latar belakang atau pendahuluan dari jurnal ini itu mengenai banyaknya kasus keracunan dan pencemaran lingkungan yang sulit terungkap, yang umumnya itu seringkali disebabkan karena data yang diperlukan tidak cukup untuk membuktikan penyebabnya, seperti kasus Buyat, terus kemudian ada kasus keracunan di Magelang, lalu bahkan sampai kasus kematian aktivis HAM Munir, dan juga kasus keracunan makanan yang seringkali terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, sesuai dengan judulnya, yaitu peran toksikologi forensik. Apa sih toksikologi forensik itu dan apa perannya? Nah, toksikologi forensik adalah penyerapan toksikologi untuk membantu investigasi mediko-legal dalam kasus kematian, keracunan, maupun penggunaan obat-obatan. Dalam hal ini, toksikologi mencakup pula disiplin ilmu lain seperti kimia analitik, farmakologi, lalu ada biokimia, dan juga kimia kedokteran. Yang menjadi perhatian utama dalam toksikologi forensik ini bukanlah keluaran aspek hukum dari investigasi secara toksikologi, namun mengenai teknologi dan teknik dalam memperoleh serta mengimplementasikan hasil seperti pemahaman perilaku zat, sumber penyebab keracunan atau pencemaran, lalu metode pengambilan sampel dan metode analisa, lalu interpretasi data terkait dengan gejala atau efek atau dampak yang timbul serta bukti-bukti lainnya yang tersedia. Nah, seorang ahli toksikologi forensik sebelumnya itu harus mempertimbangkan keadaan suatu investigasi, khususnya adanya catatan mengenai gejala fisik dan adanya bukti apapun yang berhasil dikumpulkan dalam lokasi kriminal. Untuk prinsip dasarnya sendiri, dalam menentukan jenis zat toksik yang menyebabkan keracunan seringkali menjadi rumit karena adanya proses yang secara alamiah terjadi dalam tubuh manusia. Jarang sekali suatu bahan kimia itu bertahan dalam bentuk asalnya di dalam tubuh. Bahan kimia ketika memasuki tubuh dan mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi, itu seringkali ketika nanti keluar bentuknya itu sudah berbeda, apalagi ketika zat tersebut sudah mengalami metabolisme, mana nantinya terkadang itu banyak zat yang keluarnya itu bukan dalam bentuk zat yang awal kita konsumsi, tapi dalam bentuk metabolit lain. Misalnya itu heroin, setelah memasuki tubuh, ketika dia termetabolisme, nanti itu akan menjadi senyawa lain, dan akhirnya itu akan menjadi morfin. Dan hal ini menjadikan investigasi yang lebih detail perlu dilakukan seperti jenis biomarker atau petanda biologi. Lalu di sini bisa dilihat contoh zat-zat toksik dan gejalanya. Yang pertama itu ada asam nitrat, asam hidroklorat, dan juga asam sulfat. Gejalanya bisa dilihat di sini, ada luka bakar pada kulit, terus mulut, hidung, membran mukosa, ada anilin, atropin, lalu ada basa kalium dan hidroksida, ada asam karbolat atau fenol lainnya,
Dan ini ya yang sempat ramai sianida oleh Jessica Kumala Wongso. Gejalanya yaitu tadi sesuai dengan yang terjadi oleh Mirna, kematian yang terjadi, lalu ada kulit merah, ada senyawa logam, nikotin, asam oksalat, natrium fluorida, dan strychnine. Di sini bisa dilihat ya gejala-gejalanya. Lalu di sini kan tadi telah disebutkan perlu menggunakan biomarker. Nah, di sini itu dijelaskan pentingnya biomarker dalam investigasi toksikologi. Untuk menetapkan suatu paparan terhadap suatu zat toksik dapat dilakukan analisis jaringan dan cairan di dalam tubuh kita atau body fluids. Hal ini ditunjukkan untuk mengukur kandungan zat itu sendiri, lalu metabolit-metabolitnya, atau enzim-enzim dan bahan atau respon biologi lainnya sebagai akibat dari pengaruh zat toksikologi tersebut. Nah, penetapan zat sebagai petanda bio atau biomarker dengan cara demikian dikenal sebagai biomonitoring. Nah, biomonitoring itu merupakan suatu cara deteksi adanya paparan zat beracun dan berbahaya atau toksikan. Nah, ini merupakan kegiatan pemantauan atau kajian terhadap zat di lingkungan atau terhadap senyawa penanda tadi atau biomarker ya, baik dalam jaringan sekreta, ekskresi, udara pernapasan, atau kombinasinya dalam makhluk hidup. Nah, cara pemantauannya tersebut pada prinsipnya menggunakan pemahaman kaidah toksikologi dan merupakan acuan temuan penting dalam investigasi toksikologi. Lalu biomarker sendiri dapat didefinisikan sebagai parameter yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi suatu efek beracun dalam organisme. Biomarker sendiri merupakan suatu senyawa spesifik yang digunakan sebagai penanda terjadinya paparan bahan-bahan toksik, baik pada tingkat individu maupun pada populasi masyarakat. Lalu, contoh biomarker suatu zat toksik yang bersumber dari lingkungan, pangan yang terkontaminasi maupun penyalahgunaan bahan toksik ini itu ada yang pertama ada merkuri dan logam lain dalam pangan atau dalam spesimen biologi seperti darah, urin, pupuk, dan rambut untuk investigasi kasus keracunan logam dalam makanan. Lalu selanjutnya itu ada asam temukonat dalam urin sebagai biomarker benzen. Benzoapirene diolepoxid DNA adduct sebagai biomarker hidrokarbon poliaromatik untuk investigasi kasus pencemaran air, pangan, udara akibat bahan beracun, emisi hidrokarbon, kebakaran hutan, dan lain-lain. Lalu ada juga aktivitas asetilkolinesterase dalam darah untuk investigasi kasus keracunan atau pencemaran pestisida, organofosfat, dan karbonat. Lalu untuk metode analisa zat toksiknya sendiri ada beberapa, mungkin beberapanya sudah umum ya di kalangan mahasiswa farmasi. Gimana yang pertama itu ada atomic absorption spectrometry atau AAS untuk deteksi logam. Lalu ada GC atau gas kromatografi untuk deteksi senyawa organik yang mudah menguap atau yang mudah volatile. Lalu ada HPLC atau KCKT untuk deteksi senyawa yang tidak mudah menguap. Nah, untuk dalam memilih metode pengambilan sampel dan analisis, perilaku bahan kimia dalam tubuh dan proses kimia alamiah yang terjadi di lingkungan harus dipahami terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa langsung menetapkan ini pakai metode analisis ini. Jadi kita harus mengetahui dulu seperti
penyebab bukan penyebab, lebih ke ciri fisiknya, terus kemudian terduganya ini korban atau lingkungan ini tercemari oleh apa. Nah, dengan strategi yang tepat, maka nanti itu dapat dijadikan sebagai asupan dalam menjawab beragam pertanyaan seperti apa dan siapa penyebab keracunan atau pencemaran, lalu kapan dan bagaimana hal tersebut terjadi, lalu bagaimana caranya zat racun menyebabkan efek terhadap tubuh manusia, dan seberapa luas pencemaran yang terjadi. Dan masih ada banyak lagi. Mungkin itu saja untuk kesimpulannya sendiri. Toksikologi forensik merupakan ilmu investigasi kasus untuk pencarian bukti masalah keracunan, karena pada saat ini banyak sekali terjadi kasus keracunan namun tidak dapat diungkap dengan baik karena memang kurangnya bukti yang ada. Lalu dalam melakukan metode ini atau mengungkap secara toksikologi forensik dibutuhkan biomarker untuk menjadi paling tidak sebagai standar untuk melihat senyawa toksik apa yang ada di dalam tubuh kita atau apa yang ada di lingkungan. Lalu untuk metodenya sendiri seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada AAS, lalu ada GC dan juga HPLC. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.